Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah dari PG PAUD semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi tahun 2002-2023 dengan NIM 18620501113. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan tentang adanya indikasi korupsi jelang pemilu dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Gunawan SPDI. Politik uang atau money politik adalah sebuah upaya mempengaruhi pilihan pemilih atau votes atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pengertian ini, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Setiap jelang pemilu, para calon mengumbar janji manis kepada masyarakat. Sering sebagian dari mereka menebar amplop yang berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar, mereka telah melakukan politik uang, di mana sebuah perilaku koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya. Praktek ini memunculkan para pemimpin yang hanya peduli pada kepentingan pribadi atau golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye. Akhirnya, setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi, atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai Mother of Corruption atau induknya korupsi. Politik uang telah menyebabkan politik berbiaya mahal. Selain untuk jual beli suara atau vote buying, para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai dengan nominal fantastis. Modal mereka bukan hanya dari uang pribadi, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik jika akhirnya dia terpilih. Perilaku ini biasanya disebut investive corruption atau investasi untuk korupsi. Waspada serangan fajar. Salah satu jenis vote buying yang banyak terjadi dikenal dengan nama serangan fajar. Serangan fajar adalah pemberian uang kepada pemilih di suatu daerah sebelum pencoblosan dilakukan. Ada serangan fajar, ada juga serangan duha yang dilakukan pada subuh sebelum pencoblosan atau bahkan beberapa hari sebelumnya. Politik berbiaya mahal sebagian besar untuk membeli suara. Vote buying, pemilih akan dikawal betul agar suaranya benar-benar digunakan untuk memilih seseorang. Dalam politik uang, pembelian suara adalah praktek yang dilakukan secara sistematis, melibatkan daftar pemilih yang rumit, dan dilakukan dengan tujuan memperoleh target suara yang besar. Disebut sistematis karena terjadi mobilisasi tim yang masif untuk melakukan pendataan dan menyebarkan ribuan amplop uang, serta bergerilya untuk memastikan penerimanya benar-benar mencoblos pemberi amplop. Tolak politik uang agar tidak terjadi korupsi. Telah banyak terjadi bahwa berbagai jenis korupsi adalah turunan dari politik uang. Maka dari itu, memberantas korupsi di Indonesia tidak akan tuntas jika politik uang sebagai induknya korupsi tidak dapat diatasi. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa mereka telah mempertaruhkan nasib selama 5 tahun dengan menjual suaranya dengan harga yang sangat murah. Misalnya menerima amplop berisi 500.000 untuk memilih orang yang tidak berintegritas. Berarti suara rakyat selama 5 tahun hanya dihargai 100.000 per tahunnya. Sebaiknya masyarakat tahu jika jalan tidak diperbaiki, sekolah tidak dibangun, akses kesehatan buruk, dan seluruh kebutuhan dasar tidak dipenuhi oleh pemimpin yang hanya bermodal uang. Atas fakta tersebut, pendidikan menjadi modal penting dalam melawan korupsi.
Itulah sebabnya KPK merencanakan strategi Trisula, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi yang baik, masyarakat yang cerdas akan mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Kita berharap agar masyarakat memilih pemimpin dan wakil rakyat dari figur-figur yang berintegritas. Masyarakat harus cerdas memilih, jangan terbuai dengan uang dan menggadaikan suara mereka. Pilihlah yang berintegritas jelang pemilu 2024 nanti. Demikianlah tadi presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.